firman Tuhan. Karena kami ada itu bukan karena sesuatu, tapi karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan dunia ada, firman Tuhan kami juga diciptakan. Firman Tuhan membuat kami mengenal Engkau. Karena Engkau adalah firman itu sendiri. Roh Kudus berbicara kepada kami untuk mendengar dan menikmati, bahkan melakukan firman Tuhan. Wan oba, kakone pamban akagerak me kakone kone nuanduk, ala berani kibra epinano. Noba wa, kakapuluk, we malugare kwe kanen ala onen banya kenduk miro bereginda me ari gara kakomawi abok eprelor. Wone nokomba kone binuk ekulo wanduk. O yugundari na lokalo badiru remon reme, de ala onen lekenoti ni maluge pinania me. Maluga riak me, maluga kolorat me, bukan orat lek me. Kanen epinanggelo noba wa. Hanya karena firman kami ada. Kami melihat situasi dan kondisi di Papua, bahkan di seluruh dunia sangat sulit. Kalau kami tidak ada dalam firman, kami tidak bersama Allah Immanuel, maka kami akan kehilangan semuanya. Bahkan kehilangan kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan rendahkan kami untuk mendengar firman. Bahkan siapkan kami untuk menikmati firman dan melakukan firman. Ada roh kebencian, kedengkian, roh iri hati, roh apapun yang ada dalam pikiran dan hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa firman membersihkan itu semua. Supaya kami menikmati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini hambamu, ini juga kami semua mau menikmati bersama-sama. Roh Kudus mengajar kami untuk menikmatinya. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Atau orang bilang apa? Hari-hari Advent menuju kehadiran Kristus di bumi ini. Ala ari wagrat no persiapan kolonir nir kiune konen kui alure kui kolorat me. Ya, ini penting sekali. Jemaat banyak yang belum datang, tidak apa-apa karena ada baptisan akan dipimpin oleh Nahum dan lain-lain. Saya lihat banyak di sini. Baptisan, perjamuan kudus, persembahan. Ya. Saya tidak tahu persembahan yang akan kalian buat hari ini untuk apa. Itu harus jelas. Karena hari ini hari khusus untuk kalian dibaptis. Mereka ini dibaptis. Pakaiannya bajunya merah putih semua. Luar biasa. Tepuk tangan khusus untuk mereka ini ya. Luar biasa ini. Kita juga pernah dibaptis mengalami hal yang sama. Tetapi saya tidak tahu masihkah baju putih itu masih ada atau tidak. Anda pernah dibaptis di kampung halaman di sana dengan nangis, air mata sampai korbankan sekian ekor babi untuk baptisan seperti ini. Ya. Saya tidak tahu masih pelihara kekudusan baptisan itu atau hari ini sudah hilang. Karena arus kebutuhan, kepentingan duniawi, kepentingan politik, kepentingan apa saja. Kembali kepada kita masing-masing. Ya. Kembali kepada kita masing-masing. Hari ini hari khusus, hari kehadiran Kristus atau kelahiran. Kalau sering bilang Natal, ya. Di dalam rangka Natal ada baptisan, di dalam rangka Natal ada firman yang akan kita dengar, di dalam rangka Natal ada menikmati makan bersama. Ini semua karena Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu luar biasa. Saya senang sekali kalian sudah bisa kumpul semua. Cuaca tetap dia akan pegang cuaca itu begitu sampai khotbah selesai, baptisan selesai. Itulah iman kalian. Iman menentukan segala sesuatu. Iman adalah sesuatu yang kita yakini. Walaupun tidak kita lihat, tidak kita raba, tapi kita yakini bahwa itu terjadi. Kalian ambil keputusan untuk mau ikut Tuhan. Ya, ini masih gadis-gadis, saya lihat masih gadis atau tidak tahu ini. Ya. Masih gadis, masih pejaka atau tidak. Karena rata-rata akhir zaman ini laki-laki semua rata-rata sudah tidak pejaka lagi. Perempuan sudah tidak perawan lagi. Hancur semua. Karena orang tua tidak mengajarkan firman Tuhan baik. Orang tua, bapak, mama tidak memberi kasih sayang kepada anak-anak. Sehingga anak-anak hidupnya di luar dari firman Tuhan. Itu korban dari orang tua. Hari ini penting sekali untuk merayakan baptisan. Ya, kalian santai saja karena selesai ini saya akan pergi khotbah lagi di satu tempat, Natal dan ibadah besar. Mereka sudah siap juga. Tapi ini ibadah khusus, jadi pelan-pelan nikmati. Baptisan dan lain-lain sebagainya.
supaya semua untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan terbaik untuk Tuhan di dalam Natal pertama ini. Jadi hari ini hari Natal pertama. Perjamuan kudus bulan Desember pertama. Juga semua Tuhan atur. Jadi luar biasa. Oke. Jadi nanti Pak Pendeta Nahum dengan timnya banyak akan pimpin ibadah. Ya, pimpin ibadah perjamuan kudus dan juga baptisan. Tema khotbah saya dari Gereja Gidi ada ini, Juru Selamat datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nanti itu khotbah di sana. Tapi di sini karena kalian bikin tema, ada tidak ini? Iya, tidak ada tema, jadi bagus. Saya bikin tema sendiri. Immanuel. Ya, Immanuel. Immanuel ini diberi nama oleh orang tua karena diwahyukan Allah kepada mereka. Ya, jadi Maria dengan Yusuf mereka memberi nama dia Immanuel. Tetapi malaikat datang kepada Yusuf, anakmu lahir, engkau akan beri nama siapa? Yesus. Wah, luar biasa. Dalam proses perjalanan yang sama, malaikat memberitahukan perintah Allah kepada malaikat, pergi sampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang ada di dalam kandungan rahim Maria itu adalah anak ajaib. Dan kasih tahu, jangan takut. Ya, kasih tahu, jangan takut. Namanya Yesus. Yesus juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa. Ya, itu. Jadi Immanuel dalam bahasa asli ya, El itu Allah. Immanu beserta kita. Bahasa mereka di sana. Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah beserta kami. Allah beserta saya kalau saya mau terjemahkan. Allah itu menyertai setiap orang. Kapanpun, dimanapun, Allah beserta kita. Allah tidak akan meninggalkan kita dalam situasi, kondisi apapun. Ya, Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius 1 pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Immanuel, Allah beserta kita. Nanti saya akan jelaskan, ini penting sekali. Kita berdiri untuk baca bersama-sama ini, deklarasi kehadiran Kristus dalam Natal pertama ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yang bawa Alkitab kita baca bersama-sama dengan bersuara. Lani Unem boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya, coba kita ikut saja. Oke, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengarkan. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, silakan duduk. Luar biasa. Ada 3 pokok yang akan kita bahas. Pertama, saya sudah sampaikan. Allah Immanuel. Allah atau Immanuel, Allah beserta kita. Allah bersama-sama dengan kita. Hari ini Allah ada di sini. Kemarin Allah ada di sana. Orang lain di sana pun Allah jaga mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Allah kita itu Allah hadir setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Allah nombobi nanggelik. Ni narum kuluk-kuluk wanere menggerak. Ni bobo kuniga. Maluge puniga. Ni kibi takakak. Ni kibakuin ban erit nukuniga. Aret nombobi nanggelik. Ar lupa pinanggelik. Ar kuluk-kuluk ni nake menggerak. Ni narum wanere menggerak. Yang gua ni menggerak. Ti endare Immanuel. Yesus dat nregeno endere Immanuel tonum rubo yora kugara. Maria no man ar Yusuf no yora kugara me malaikat ne. Eno endere Immanuel tonegwara. Immanuel no endere ro negwara no kop. Allah ni narumun menggerak. Allah beserta kita. Tiga apa? Kina onde men no mongota kina me keluarga bobi gon ko tiwo ko tai me ono we. Kina ligare ono we. Guro na lo kalo bare. Kini kian di bandi. Kakagare kwe. Wonreti alom gebra. Allah Immanuel tigim bida wonreme. Allah Immanuel timbo bageleme. Allah Immanuel ti yengo gire wonreme. Tigim bida wonre. Ha komini yengo giriat no boba gwe. Kowe wolgon yengo giriat no boba gwe. Kuiga ala karumon reti liper. Ya. Dalam situasi dan kondisi apapun, ingat, Immanuel, Allah berserta kita. Berarti Yesus hadir ke dalam dunia menjadi sahabat bagi kita semua. Ya, bagi Anda dan saya. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, gempa bumi boleh terjadi, hujan boleh datang, tapi Allah Immanuel selalu berserta kita semua. Itu sebabnya kita bangga menjadi anak-anak Allah Immanuel. Anak-anak Allah. Allah yang aktif selalu menjaga kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menjaga kita. Coba bayangkan. Situasi di tahun 2020. Masalahnya sangat sulit. Masalahnya luar biasa. Tetapi Immanuel beserta kita. Atau Yesus beserta kita. Allah beserta kita. Itu sebabnya hari ini kita masih ada. Bisa mendengar firman Tuhan. Ya, bisa menikmati baptisan. Itu semua karena Allah Immanuel. Ya, Allah selalu menjaga kita. Luar biasa. Di tahun 2020 Tuhan turunkan banyak berkat. Ya. Berkat banjir luar biasa, berkat gunung meletus, berkat demonstrasi sampai korban-korban banyak di Amerika, di mana-mana di Papua. Bahkan berkat COVID melanda dunia sampai hari ini. Belanda di mana-mana penyakit COVID itu. Itu semua di dalam Tuhan kita katakan berkat. Kita menikmati semua itu dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Allah Immanuel beserta kita. Allah tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya Yesaya 59. Ya, Yesaya 59 ayatnya yang ke-6. Coba. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Pak Oscar baca Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kita lihat siapa Yesus itu. Siapa Yesus yang disebut Immanuel itu.
Siapa dia? Dia memang sering saya khotbah Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3 ke bawah. Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah. Dia adalah firman. Dia menjadi manusia, ya. Dia menjadi manusia hadir di dalam dunia ini, tetapi banyak orang tidak menerima dia. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya. seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa. Itulah bapakmu dan bapakku. Tepuk tangan untuk bapak kita yang luar biasa. Ya. Kepala pemerintahan abadi. Dia yang memerintah alam semesta ini. Dia yang memerintah sorga. Dia yang memerintah bumi ini. 7 miliar sekarang sudah masuk ke 8 miliar manusia. Dia adalah kepalanya. Dia adalah kepala pemerintahan. Di atas pemerintahan apapun dia lebih tinggi dari semuanya. Ya, Presiden Indonesia dia akan tunduk pada waktunya nanti pada kaki Yesus. Presiden Amerika, Presiden Saudi Arabia, semua presiden dunia akan tunduk di bawah kaki Allah Immanuel namanya Yesus. Tepuk tangan Yesus itu. Itu luar biasa. Makanya kamu pegang Yesus baik-baik. Bertahan hidup dalam Yesus. Karena hanya dia adalah keselamatan. Hanya dia adalah juru selamat. Dia menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Di luar itu tidak ada Tuhan. Di luar itu tidak ada pencipta. Di luar itu tidak ada pemiliki kunci kerajaan Allah. Hanya Yesus Tuhan. Tidak ada lain. Itu sebabnya dia disebutkan ya penasihat ajaib. Saya mau kasih tahu kita semua hari ini. Masalah bertubi-tubi datang di tahun 2020. Masalah COVID, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah uang, masalah apa saja datang melanda hidup kita, rumah tangga kita, keluarga. Ya, bertubi-tubi rasanya tidak ada orang yang mau memberi nasihat. Rasanya tidak ada orang yang mau menolong kita. Tapi firman Tuhan bilang Allah Immanuel adalah penasihat ajaib bagi Anda dan saya. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, dia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Bangga punya Yesus. Dia penasihat ajaib. Ya, wonderful counselor dalam bahasa mereka itu. Orang itu indah, orang itu luar biasa, penasihat yang ajaib. Suami mungkin selalu maki-maki kamu, hai perempuan. Demikian juga sebaliknya istri cerewet dengan kamu, hai laki-laki. Dengarkan, kamu mengeluh kepada Yesus yang adalah penasihat itu. Dia akan memberikan nasihat yang baik kepadamu. Dia akan memberi jalan keluar kepadamu. Datang kepada Tuhan. Jangan pergi kepada mantan pacar. Ya, teman sekolah yang pernah lihat, yang pernah jatuh cinta waktu sekolah. Rata-rata manusia hancur karena itu. Karena mereka ada di depan mata. Allah tidak kelihatan. Ingat baik-baik. Tetapi Allah Immanuel itu ada selalu. Di mana-mana, kapan saja. Di situasi apapun. Dia ada. Dialah penasihat ajaib. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah lari dari Yesus. Dia akan memberikan kepadamu nasihat-nasihat. Pertolongan yang ajaib akan datang. Dia adalah Allah yang perkasa. Oh, luar biasa. Tidak ada orang yang perkasa di alam semesta ini. Tidak ada pejabat negara yang berkuasa menguasai bumi ini. Tidak ada. Tidak ada. Kita bersuara keras. Tidak ada orang yang berkuasa di alam semesta ini. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berkuasa di alam semesta ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Tidak ada. Mau cari di mana dunia ini tidak ada lagi. Hanya Yesus itu yang berkuasa. Dia penasihat ajaib. Dia Allah Immanuel beserta Anda dan saya. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang. Kamu rasa tidak berdaya.
tetapi ingat, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Coba bayangkan, dia ada menjadi bapakmu, dia menjadi orang tuamu. Orang tua sudah meninggal dunia, orang tua tidak memperhatikan kamu, orang tua tidak memberi jalan keluar yang baik. Tetapi ingat, ya, Yesus yang adalah bapakmu, Yesus adalah sahabatmu. Dia akan memberi kepadamu jalan keluar. Karena apa? Dia pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia menciptakan manusia. Dia hitung rambut keriting dan rambut lurus. Dia hitung semua rambut ini. Itu luar biasa. Ya, dia juga menciptakan hujan ini. Semuanya dia. Jadi semuanya berkat. Ya, masalah datang, syukuri. Dekat dengan Tuhan. Lagi nikmati, tidak ada masalah. Juga syukuri. Nanti besok datang masalah, kamu tetap sudah siap. Karena tidak pernah Anda lolos dari masalah. Dengarkan baik-baik. Ya, tidak pernah Anda lolos kecuali Anda lolos saat Anda masuk surga. Tapi kalau ada di dunia, bagaimanapun masalah tetap akan datang hantam hidup Anda dan saya. Itu sebabnya masalah tetap akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau hentikan hujan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan yang menciptakan hujan dan cuaca semua. Kami serahkan hujan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi damai sejahtera ada di dalam Dia. Ya. Damai sejahtera ada di dalam Dia. Yesus Kristus itu Tuhan. Ya, Dia pegang kendali manusia alam semesta ini. Jadi masalah boleh datang, tantangan boleh datang, hujan begini boleh, dengarkan, pasang telinga baik-baik. Ini hujan berkat khusus untuk Polomo ini. Coba, ini mungkin hujan di sini saja ini kelihatannya. Ya, ini hujan di sini, di sana terang, di sana terang. Berarti ini berkat untuk kalian yang mau baptisan ini. Kikinake mayugati ya anak ya. Oke. Jadi Allah Immanuel beserta kita. Luar biasa. Raja damai. Ya. Raja damai. Jadi sekali lagi. Kamu jobless, hopeless, homeless. Ya. Artinya begini. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada orang tua. Tidak ada mama dan bapa. Datang kepada Bapa yang kekal namanya Yesus Tuhan. Dia akan menjaga dan memelihara kita. Dia akan memberkati kita semua. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang ajaib. Allah kita yang luar biasa. Itu pertama. Jadi masalah tantangan tahun ini semuanya kita katakan dalam nama Yesus berkat. Ya. Berkat, apapun terjadi dalam hidup kita yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi, semuanya berkat. Karena Immanuel atau Yesus Kristus beserta kita. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, catat itu. Kalau ada masalah datang, tantangan datang, baca itu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai, Ia atau Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amen. Supaya kamu dapat menanggung persoalan itu. Amen. Ya, persoalan yang sedang kamu pikul saat ini tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kemampuanku dan kamu. Semuanya Tuhan pasti tolong. Hanya beriman dan berjalan bersama Dia. Melakukan kehendaknya. Maka ada jalan keluar pada waktunya. Jangan pernah putus asa. Poin pertama sudah selesai. Tambah lagi. Di tahun 2021 kita berdoa. Banyak orang berkata tahun 2021 masalah lebih besar daripada masalah di tahun ini. Saya tidak tahu. Mereka itu bukan Tuhan. Tetapi kadang-kadang apa yang mereka diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi, melalui penglihatan, kadang-kadang itu terjadi.
Jadi kalau itu terjadi di tahun 2021, masalah lebih besar dari COVID sekarang, kita juga sudah siap. Karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Poin kedua yang saya siapkan di sini, Yesus juru selamat. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Coba Oscar baca. Matius 1 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini saya mau tekankan, baca lagi ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Ya. dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Yesus juru selamat. Jadi tidak ada nabi siapapun di dunia ini, siapa mengaku Allah, mengaku orang hebat, mengaku pemimpin besar, mempunyai dunia ini uang banyak, itu semua bukan juru selamat. Juru selamat hanya namanya Yesus Tuhan. Ya, juru selamat hanya namanya Yesus Tuhan. Yesus hadir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal berapa itu? Pasal 3 ayat 23. Semua orang tidak terkecuali saya dan semua orang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali pemimpin besar maupun petani, orang kampung. Semua orang berdosa. Anak yang baru lahir pun berdosa. Semuanya telah berbuat dosa. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Jadi orang yang hidup di dalam dosa itu tempatnya di api neraka. Orang yang hidup di luar Tuhan Yesus tempatnya di kerajaan neraka, bukan kerajaan kekal di dalam Kristus. Kasihan. Mereka itu yang mau Tuhan selamatkan. Orang berdosa seperti kita sudah diselamatkan. Yang belum, itu penghuni neraka. Harus kembali kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita harus doa supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Orang berdosa perlu diselamatkan. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Tidak tempat bagi kerajaan Allah. Itu persoalannya. Mereka yang ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, mereka sudah ambil keputusan, sudah mengaku dosa, sudah terima Tuhan Yesus. Mereka akan dibaptis sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat. Iblis dipermalukan sebentar ini. Dengan air biasa. Akan ditenggelamkan di kolam yang sudah disiapkan. Sebagai tanda mereka sudah mengambil keputusan. Iblis akan saksikan. Kita juga akan saksikan bersama-sama bahwa mereka sudah bertobat. Ini penting sekali. Kadang-kadang setelah baptis itu yang kepala batu, nakal, berontak. Ini penting. Itu kembali kepada kalian dan juga gembala-gembala. Untuk menjaga, menggembalakan mereka. Supaya mereka tetap hidup baik dalam Tuhan. Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan karena dosa itu luar biasa. Yesus itu Allah Immanuel. Tetapi coba apa yang digambarkan Yesaya 53. Kita lihat Yesaya 53 apa yang digambarkan oleh Allah dalam firman ini. Pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Bayangkan. Bukan karena dia bikin masalah. Bukan karena dia marah, dia bunuh manusia. Tetapi karena dia pikul dosamu dan dosa saya. Dosa kalian yang akan dibaptis ini.
Karena itu dia sedang disiksa. Itu sebabnya dia dihina dan dihindari orang. Kalau kamu dihindari orang, kamu dihina, rasanya bagaimana? Waduh, luar biasa, sakit. Selama ini kamu sudah menolong orang, kamu sudah membantu banyak orang, tetapi tiba waktunya kamu dihindari, kamu dihina, sakit bukan? Itu yang dialami Yesus karena mau menyelamatkan umat manusia. Lanjut. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sudah biasa menderita kesakitan. Kamu menderita satu kali saja sudah marah. Kamu baru sakit sudah menyesal. Sudah bertanya kepada siapapun, kepada siapa, atau pergi potong babi untuk lihat. Ya, atau pergi ke di bawah pohon apapun. Kepada orang pintar, itu orang paling bodoh. Ya. Andalkan Tuhan. Dia sudah biasa mengalami kesakitan. Pikul dosamu dan dosaku selama dia ada di bumi ini. Dia mengalami penderitaan itu. Kamu mengalami masalah apa? Masalah sakit hati dengan suami? Masalah sakit hati dengan istri? Masalah sakit hati dengan pemimpin kamu? Sembuh dalam nama Yesus. Kembali kepada Tuhan. Hari ini bertobat. Kalau ada sakit hati. Yesus sudah biasa disakiti. Yesus sudah biasa diejek dan difitnah dan dimaki. Ya, dengarkan baik-baik. Ini firman luar biasa hari ini. Dalam siraman hujan. Ya, dan siraman firman juga terus ada dalam hati kita. Dengarkan baik-baik. Bahasa sudah biasa. Ya, tapi firman ini penting untuk didengarkan. Dia sudah biasa disakiti. Dia sudah biasa ya disengsarakan. Karena hanya dosamu dan dosaku. Lanjut. Ia sangat dihina. Sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Sayang sekali. Waktu Anda lewat, orang tutup muka, orang buang muka. Sakit sekali. Sakitnya di sini, bukan di sini. Ya, sakit sekali. Orang buang muka, orang tutup muka. Padahal ini Yesus Raja Damai. Yesus yang menciptakan mereka. Tetapi mereka menghina dan mengejek karena mukanya penuh dengan darah. Luar biasa. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, bagi kita dia tidak masuk hitungan. Coba bayangkan. Dia tidak ada apa-apanya buat kita katanya. Aduh, karena memang dia dihina. Karena dosa kita semua. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Itu penyakit Anda dan saya ditanggungnya. Penyakit dosa dan penyakit fisik. Semua ditanggung di dalam dia. Semua disembuhkan di dalam dia. Sekali lagi saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Hari ini, detik ini sedang kamu mendengarkan firman Tuhan. Masih ada luka di hatimu. Masih ada rasa kecewa di hatimu. Masih ada kebencian di hatimu. Masih ada kecurigaan di hatimu. Kepada siapapun hari ini bertobat. Ya, hari ini bertobat. Jangan menjadi provokator. Itu penting. Provokator dengan siapa? Dengan iblis, bahaya sekali. Itu sebabnya harus bertobat. Harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Selesaikan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Luar biasa. Allah pukul dia, Allah tindas dia. Aduh, sepertinya luar biasa ini. Mari kita tepuk tangan lagi Tuhan untuk Tuhan Yesus. Dia ditindas, dia dimaki, dia diremehkan. Dia sudah biasa disakiti. Sekali lagi saya mau tanya lagi. Kamu berapa kali disakiti oleh suami kamu? Kamu berapa kali disakiti oleh istri kamu? Baru sekian kali. Dia sudah biasa disakiti. Kamu berapa kali disakiti oleh pemimpinmu? Dia sudah biasa disakiti.
Dia sudah biasa difitnah. Ya, bagaimana? Pernah disakiti oleh istrimu, oleh saudaramu, oleh teman pengusahamu. Jangan pernah putus asa. Immanuel besertamu. Immanuel beserta kita. Hai, ini penting sekali. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Ya, dia biasa disakiti. Tapi dia membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Mati dan bangkit kalahkan maut. Itu. Tidak ada orang yang bangkit sampai hari ini. Yang bangkit kalahkan maut hanya Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk dia. Haleluya, luar biasa. Saya bangga punya dia. Ya, orang boleh kecewakan saya, orang boleh lari, orang boleh marah. Saya tidak peduli. I don't care. Ya, saya memang pikirin. Gua pikirin kok. Lebih baik saya pikirin Allah daripada pikirin kau. Untuk apa? Ya, karena dia sudah biasa disakiti, sudah biasa difitnah, sudah biasa dimaki, sudah biasa ditinggalkan. Dia biasa demikian. Dia punya anak-anak yang juga sama. Pikul beban itu. Jalan terus. Pada waktunya kamu akan menang. Pada waktunya kamu akan ada di dalam kerajaan sorga. Itu yang penting sekali. Terakhir, poin terakhir. Saya kasih topik di sini. Yang kedua tadi, Yesus Juru Selamat. Pertama, Immanuel. Kedua, Yesus Juru Selamat. Yang ketiga, jangan takut. Wow. Allah Immanuel berkata, jangan takut. Rupanya begini si Yusuf. Yusuf orangnya tulus hati, orang baik. Jadi begitu dia lihat istrinya belum berhubungan, dia sudah punya, sudah hamil. Sudah mengandung. Wah, siapapun pasti malu. Kalau mungkin orang Lani pasti akan berontak. Orang Lani itu begini. Kue nore kada mira ne ukra bila kada bah. Ini mungkin ya kue wimba kue ya. Ya. Mungkin orang Lani pasti perang. Ini saya punya tunangan, ini siapa yang bikin hamil sampai jadi begini dan lain-lain. Yusuf sebagai manusia, dia sedang mempertimbangkan. Pertama, Maria dan Yusuf menerima Yesus hadir. Itu yang penting. Ya. Pertama, ayatnya yang ke-20-21 jelas di situ. Yesus hadir di dalam rahim perempuan. Walaupun belum ada berhubungan ya secara manusia. Tetapi Yusuf menerima Yesus. Maria menerima Yesus. Itu yang penting kuncinya. Ya. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Kalau kamu belum terima Yesus, pasti kamu kalah. Saya mau tanya, Yesus ada di mana? Ini baju putih semua. Yesus ada di mana? Hah? Kalian belum makan, ini makanan banyak. Suaranya agak keras. Di sini kita hadirin hanya untuk kalian yang putih-putih ini. Yesus ada di mana? Di hati siapa? Berarti kamu sudah terima Yesus ya? Iya. Sudah terima Yesus. Itu yang penting. Ya, yang penting itu terima Yesus. Kalau terima Yesus berarti terima di dalam hati. Itu nomor satu. Maria dan Yusuf, mereka sudah terima Yesus. Maria diberitahukan, Yusuf juga diberitahukan. Anak yang ada di dalam rahim itu adalah anak namanya Yesus. Dia akan lahir menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Immanuel. Oh, mereka sudah terima. Tetapi secara manusia ada ketakutan. Ya, ini penting. Secara manusia dia ketakutan. Aduh, ini nama baik ini. Nama baik. Selama ini saya baik-baik kok di mata pemuda Yahudi. Di mata pemudi Yahudi. Semua saya dengan pacar saya kami dua baik-baik. Ini kok aneh, kok sudah hamil. Jadi dia malu. Ya, ini kadang-kadang juga kita seperti itu. Karena malu. Karena perasaan bagaimana, akhirnya kadang-kadang kita mau ambil langkah jalan pintas. Ini tidak boleh. Yusuf mau ambil jalan pintas, dia mau ceraikan. Belum menikah juga. Jadi ceraikan maksudnya tunangan itu berarti sudah sah. Ya, sudah istilahnya sudah sah, bukan maksudnya sudah deklarasi bahwa mereka itu akan menikah suami istri. Dan Yusuf bilang, aduh pelan-pelan supaya dia mau lari dari panggilan ini.
Firman Tuhan datang kepada dia. Jangan takut ya. Jangan takut. Anak yang ada di dalam kandungan itu akan lahir namanya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Namanya juga disebutkan ya, Immanuel. Jangan takut. Ah, ini penting sekali. Penting sekali kita tidak boleh takut masalah kondisi apapun. Ya. Ayat ini penting, ayat 20 itu, jangan takut. Jadi sekarang kita pikul masalah apa? Saya pikul masalah apa? Anda pikul masalah apa? Kesehatan? Atau masalah rumah tangga, keluarga? Atau masalah pendidikan? Masalah pekerjaan? Atau mungkin ada orang kejar-kejar Anda? Ya. Jangan takut. Allah Immanuel besertamu. Allah Immanuel akan memberikan jalan keluar. Beriman akan hal itu. Maka itu terjadi dalam hidupmu. Yesus dengan ajaib ya menyelamatkan semua orang. Jadi penting sekali kehadiran Yesus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Tujuannya yang saya mau baca di sini. Kenapa Yusuf diberitahu jangan takut ya? Jangan takut. Ini Matius. Tadi Matius. pasal 2. Pasal 1 ayat 20. Coba baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, Ya. janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jangan takut. Ya, jangan takut. Tetap Allah Immanuel beserta Yusuf. Jangan takut. Allah Immanuel yang sama beserta Anda dan saya. Jangan takut. Dan maksud rencana besar Allah diberitahukan kepada Yusuf ayat 22. Baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Coba dengarkan itu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa itu yang difirmankan Tuhan? Dia adalah juru selamat akan datang. Raja di atas segala raja akan lahir. Hadir di bumi. Menyelamatkan umat manusia. Itu nubuatan. Janji yang digenapi dalam diri Yesus. Itu sebabnya hai Yusuf jangan takut. Masalah apapun jangan takut. Rencana Allah besar melaluimu. Masalah kamu bisa pikul. Semuanya jangan takut. Rasa gengsi, rasa reputasi kamu tidak akan hancur. Karena ini rencana Allah. Program Allah. Allah mau mendeklarasikan semua rencananya melalui kamu. Begini, aplikasinya untuk kita hari ini. Masalah boleh datang kepada Anda dan saya. Rasanya bagaimana kok ini begini terus? Masalah kok saya sudah bikin begini, saya sudah begitu. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Yinong kom nduk ekegari kwe, enakegari kwe, pinangkegari kwe, yugo yupok. Ala ya bakera no ekegak erukwa. Ala pa ya bakera no ekegak kar makwone wakemre. Ya, we tetap sabareru. Masalah bertubi-tubi datang dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, di lingkunganmu. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa. Allah punya rencana besar untukmu. Tunggu tanggal mainnya. Kamu akan dimuliakan. Kamu akan diangkat. Kamu akan dihormati. Kamu akan disegani semua orang pada waktunya. Karena kamu dibuktikan kemampuan pertahanan, kemampuan hidup bersama Tuhan. Itu sebabnya kamu jangan takut.
Itu penting sekali, ya. Krisis boleh datang, ya. Ya, kamu dua di sana ini, kamu dua ini. Ya. Semuanya tenang di sini, ya. Anak-anak, semua kalian harus kuat dalam Tuhan. Kalau ada masalah sekarang, berarti Tuhan punya rencana besar. Ya, tapi jangan terus pikul dan terus bawa itu. Serahkan kepada Tuhan. Akui dosa kalau ada dosa. Itu penting sekali. Akui supaya Tuhan menolong Anda dan saya. Tuhan menyelesaikan. Tetapi sekali lagi, semua yang sedang terjadi, di balik itu ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Jangan putus asa. Allah Immanuel besertamu. Hari ini kamu biasa-biasa. Tahun ini kamu biasa-biasa. Tahun lalu juga saya biasa-biasa. Saya dianggap seperti biasa. Teman-teman sama-sama sekolah, mereka sudah hebat-hebat. Mereka hebat apa? Saya mau tanya. Kamu bilang mereka hebat apa? Hanya hebat jadi anggota ini, anggota itu, punya mobil ini, mobil itu. Itu kecil. Jangan bandingkan hal-hal duniawi. Kamu harus kuat dalam Tuhan. Lebih baik itu, lebih indah, lebih bahagia itu kamu bersama istri dan suami. Bersama-sama akur. Itu yang kamu hebat. Suami istri bersama-sama itu yang hebat. Bersama-sama mengasihi anak-anak. Itu yang paling mahal dari semuanya. Itu. Bukan kamu dapat jabatan baru. Ya, bukan dapat mobil baru. Rumah baru. Itu akan lenyap sebentar lagi. Ya. Kalau kamu terus berjalan, Tuhan akan ambil semua daripadamu. Ayub diberkati luar biasa, tetapi akhirnya Tuhan izinkan semuanya diambil. Bisa saja terjadi. Ya, lebih baik bertahan. Jangan mengandalkan barang-barang ini segala macam. Semua mengandalkan Tuhan. Suami istri selalu akur. Itu yang penting. Hidup keluarga itu yang penting. Hai laki-laki yang suka kecewakan istrimu, bertobat. Yusuf tidak mengecewakan Maria, dengarkan baik-baik. Yusuf tulus hatinya, dengarkan baik-baik. Hai laki-laki, kamu tulus hatimu untuk mengasihi istrimu dengan kasih sayang yang murni daripada Tuhan. Kasih agape, bukan kasih eros, kasih philia terus. Tapi kasih agape menjadi milikmu. Supaya istrimu hidup damai di dalam pelukanmu. Anak-anak senang dalam pangkuanmu. Itu penting sekali di akhir taman ini. Yesus hadir dalam keluarga. Ya, Yesus lahir dalam keluarga. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut. Allah berkata kepada Yusuf, jangan takut. Aku ada bersama-sama dengan kalian. Ya. Ayat terakhir saya mau selesaikan ini. Mengenapi firman-Nya. Sekali lagi jangan takut. Selesai khotbah. Ini penerapan yang saya tulis untuk kita ambil bersama. Tantangan boleh datang, jangan putus asa. Masalah boleh terjadi, tapi jangan kamu marah, kamu benci, kamu lari, kamu sakit hati, ya, tidak boleh. Penyakit boleh datang dalam tubuh Anda dan saya, tetapi jangan putus asa. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap lihat Tuhan. Saya tadi sudah katakan satu kata, dua, tiga kata tadi saya dalam khotbah. Ya, jangan sombong kalau Anda belum mengalami tantangan. Ya, jangan merasa kamu kuat. Masalah akan datanglah besok untuk kamu. Kamu akan diuji oleh Allah untuk murnikan imanmu. Siapkan dirimu untuk menerima ujian itu di tahun ini atau tahun depan. Kuat. Bertahan hidup di sana. Itu penting. Jangan takut. Immanuel bersama-samamu. Allah penasihat ajaib. Allah konselor. Dia akan menyertai kita. Sekali lagi, pikul masalah bersama Yesus. Bawa tantangan bersama Yesus. Yesus lahir untuk kamu. Yesus mati untuk kamu dan saya. Yesus bangkit untuk kita semua. Dia akan datang menjemput kita semua. Luar biasa. Penerapan yang saya tulis terakhir mungkin masih ada. Ya, jangan takut. Nah, ini saya tulis, kita harus sebutkan 7 kali. Berdiri, berdiri, berdiri. Semua berdiri. Api menarip.
Ini sudah selesai. Selesai ini Nahum akan ambil alih untuk pimpin baptisan. Saya tulis di sini, sakit penyakit boleh datang, masalah boleh datang, Vincent. Masalah apapun, tantangan apapun, semuanya boleh datang. Mungkin berkat juga kadang-kadang Tuhan buka jalan sampai kadang-kadang kita lupa Tuhan. Ya, lupa kadang-kadang. Kadang-kadang kita bapak-bapak banyak uang, lupa siapa? Ibu-ibu, lupa siapa? Oh, ibu-ibu bagus-bagus ini. Namanya Gidi Polomo soalnya. Gidi Polomo siapa dulu? Gembala dan wakil gembala mana, saya mau lihat mereka ini. Gembala, wakil gembala. Ah, ini dia. Gembala mana dia? Ah, itu. Kamu dua hebat. Ibu-ibu semua tenang, senyum. Suami-suami yang jemaat di sini mana? Angkat tangan coba. Ah, ini ada yang senyum tapi ada yang seperti angkat tangan. Itu kira-kira masalah apa dia? Angkat tangan. Ada yang, itu kelihatan oke. Tapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan mau kamu baik kembali mengasihi istrimu. Immanuel. Jangan takut. Tahun 2021 kamu harus berubah. Tahun 2021 kamu harus masuk di dalam rancangan Allah. Kamu menjadi orang yang paling hebat dari semua orang. Kamu berbeda dari semua orang. Kamu jadi agen pembaharuan untuk Kristus Yesus Tuhan. Jangan membawa batu sandungan. Jangan menjadi batu penyakit. Tetapi kamu membawa juru selamat dalam hidupmu. Karena Yesus ada di dalam kamu. Itu Immanuel. Allah beserta kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Oke, 7 kali. 1, 2, 3. Jangan takut, jangan takut. Suara keras sekali. Oscar, kamu lebih keras tidak? Kamu pakai mic, jangan. Siap. Semua laki-laki yang di sebelah kanan saya dan yang muda-muda, suara keras. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. 7 kali. Kita hancurkan tembok ini, gelap di atas ini. Oke? Siap. Musik. Siap. 1, 2, 3. Jangan takut. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Immanuel bersamamu. Immanuel tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya, dengarkan baik-baik. Dia Alfa Omega. Dia pencipta langit bumi beserta segala isinya. Tidak akan pernah meninggalkan kamu. Immanuel bersamamu. Jangan takut. Amin. Haleluya, luar biasa. Kalian jangan takut, Tuhan bersama kalian. Jaga kekudusan saat kamu terima baptisan air. Jalan terus sampai Yesus datang tahun depan. Kamu masuk surga, kamu untung. Kami yang lama-lama dibaptis ini tidak tahu, tapi jemaat di sini bagus-bagus. Semua jaga kekudusan. Yesus Allah beserta Anda dan saya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, saya berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau Allah Immanuel. Masalah, tantangan yang selalu kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau berkata jangan takut. Terima kasih, kami tidak mau takut. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tahun 2021, tahun yang berbeda. Masalah yang berbeda. Tantangan yang berbeda. Penyakit yang berbeda. Tetapi kami tetap mengandalkan Engkau. Karena kami bersama Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk baptisan air, perjamuan kudus, persembahan, dan makan bersama. Tuhan kuduskan semua. Tuhan berkati ibadah ini. Hamba lepaskan berkat dari-Mu untuk semua keluarga yang hadir. Dari yang kecil sampai yang besar. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Tahun ini sedikit berkat. Tahun depan penuh berkat. Karena anak-anak-Mu mau jadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, ekonomi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka.
Engkau berkati. Terima kasih. Kami semua sudah terima berkat itu. Terima kasih. Terima kasih. Semua berkata, kami terima berkat-Mu. Kata amin. 1, 2, 3. Kami terima berkat itu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan berkati. Selamat menikmati ibadah Pak Pendeta Nahum.